Yang pertama, ketika Anda mengatakan itu adalah konyol, saya katakan memang konyol. Saya bantu Anda mengatakan itu konyol. Yang konyolnya lagi karena Anda tidak memahami. Itu kan saya sudah katakan, Kristen itu tak ada kata paham. Kristen itu tak ada kata mengerti. Kristen itu hanya didoktrin, didogma. Tidak butuh mengerti, tidak butuh paham. Karena mengerti dan paham itu adalah manifestasi yang dilahirkan oleh bias akal. Bagaimana Anda mau paham akal Anda nggak pakai? Bagaimana Anda mau mengerti Anda nggak pakai akal? Sedangkan untuk menjadi Kristen, akal itu harus dimatikan, nggak boleh. Nggak boleh akal dipakai kalau mau menjadi Kristen dalam hal keagamaan ya, berbeda dengan hal duniawi. Nah, coba Anda baca pelan-pelan. Di data nomor 20 di Markus 16 itu apa narasi yang dibangun di sana oleh pengarang? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Tanda-tanda yang mana? Tanda-tanda konyol? Bukan. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah keadaan-keadaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Itu yang dimaksud. Kalau Anda mengatakan bukan kayak begitu, ya itu karena tanda-tanda itu nggak ada sama diri Anda. Hanya ada dua hal, ini firman Tuhan atau karangan manusia bebas. Kalau dia firman Tuhan, maka tanda-tanda ini harus menyertai kalian. Kalau tanda-tanda ini tidak ada pada diri kalian, hanya ada dua hal. Ini bukan firman Tuhan. Yang kedua, kalian bukan orang percaya. Jangan dipelintir dalilnya. Jangan diplesetkan. Kan Anda sendiri mengatakan saya pernah disantet. Berarti Anda mengiyakan ayat ini. Sayangnya Anda tidak bisa minum racun. Padahal itu tertulis dengan sangat jelas. Lalu dia Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Satu, tandanya mereka akan mengusir setan-setan dengan nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah Yesus ke langit, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mana? Hoax. Ketidakberdayaan Anda mengantarkan Anda. Bukan begitu Bang Suma maksudnya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ya. Itu metode maling yang sudah ketabok dengan kelakuannya sendiri lalu menyangkal. Ini tanda-tanda yang harus menyertai, dan itu diteguhkan. Firman Tuhan itu diteguhkan, tanda-tanda yang menyertai mereka. Permasalahannya, ini firman Tuhan kah? Atau jangan-jangan kalian belum masuk dalam kategori orang percaya? Atau jangan-jangan yang dimaksud di Injili ini adalah Bani Israel saja yang ada di seluruh dunia? Kristen tidak punya tapak untuk kemudian berpijak kepada dalil ini. Kenapa? Kristen tidak memiliki tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Kalau di Islam kan tanda-tanda orang beriman, sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang tanda-tanda orang beriman. Itu ada di Islam. Tanda-tanda orang percaya di Kristen, minum racun tak mati. Udah nggak sinkron. Kemudian yang kedua, saya bicaranya. Oke, silakan. Oke.
Tadi kan Bang Juma telah membacakan ayat itu, saya juga tahu akan ayat itu, tapi tidak saya paham dengan Bang Juma. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tidak serta-merta semua itu harus dimiliki oleh satu pribadi. Kata siapa, Bang? Ada Kata siapa? dalam ayat yang lain, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, guru-guru, nabi-nabi, raja-raja, itu semua dikatakan tidak semua orang karunia-karunia, ada yang berbahasa roh, ada yang menyembuhkan, ada dalam Injil, dalam surat Korintus itu dikatakan seperti itu, sehingga tidak langsung melihat ayat itu secara mandiri, tapi harus secara holistik ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itulah pemahaman kami yang berbeda dengan Bang Juma, karena Tanda-tanda dia karunia-karunia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Saya, iya, tidak satu hal yang dimiliki. Karunia-karunia berbeda kan diberikan kepada orang Kristen katanya dalam ayat yang lain. Sehingga kami melihat Alkitab ini secara holistik, tidak langsung seperti Bang Juma menafsirkan itu langsung dipastikan seperti itu. Itu perbedaan kita dulu Bang Juma. Sehingga karena ketidakberdayaan Anda memiliki tanda-tanda ini kan? Iya dong. Saya katakan tanda itu ada tadi sama saya. Kan sudah jelasin, tanda itu ada sama saya. Gitu. Jadi kalau yang lain tidak mungkin ada yang mungkin minum racun. Siapa yang tokoh yang di daerah apa itu dia minum racun juga diracunin, ternyata tidak mati seperti di daerah kami, di daerah Simalungun itu Bang, dulu masuk Injil ke sana, diracun juga pendeta di sana tapi tidak mempan, sehingga orang dukun-dukun di daerah kami itu jadi percaya kepada ajaran kekristenan itu. Berarti ada tanda itu juga, tapi tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Itu dulu yang harus dimiliki dari sudut pandang menafsirkan ayat Alkitab itu. Jadi kita beda menafsirkan itu Bang, mohon maaf. Ya, yang saya tahu ketika ada perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka orang yang diinjili tanda-tanda percayanya bisa dilihat: minum racun, bisa bahasa asing, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Itu tanda-tanda itu. Jika ada orang yang diinjilin gereja atau misionaris, uji coba, kalian minum racun dulu. Kalau kalian percaya kepada pemberitaan misionaris dan Anda minum racun, Anda tidak mati, berarti pemberitaan Injil oleh misionaris itu betul. Masalahnya harusnya Bang, harusnya seorang misionaris datang nih lengkap dengan 1 truk racun. Habis itu dia berkhotbah, saudara-saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang selamat hanyalah dia yang percaya kepada Yesus. Kristenlah umat yang diselamatkan itu. Kalau kalian percaya dengan ucapan saya, kalian akan minum racun dan tidak akan mati. Nah, maju sini. Siapa yang percaya dengan ucapan saya ini racun? Minum tidak mati. Itu baru. Ini metode. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, silakan Anda melakukan penginjilan, tapi dengan konsekuensinya adalah Anda harus membawa racun dan ular kobra untuk supaya mengatakan bahwa orang yang Anda injili ini adalah orang yang percaya. Suruh dia minum racun, karena tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau dia ternyata tidak minum racun, berarti dia nggak percaya. Kalau percaya, dia harus minum racun. Sama seperti kami, saya percaya tiada Tuhan selain Allah, kami menyembah, kami sholat, kami ibadah, dan seterusnya. Karena kami percaya. Nah, kalian kalau percaya kepada Injil yang diberitakan gereja, minum racun, berani nggak? Nggak berani Bang, karena tidak rasional. Karena nggak rasional. Jadi 1000 alasan yang Anda tanggapi dulu Bang. Yang Anda kemukakan itu hanya lelucon bagi kami umat Islam. Silakan. Terima kasih. Kalaupun hanya lelucon bagi Abang, ya nggak jadi masalah. Bahkan kebodohan bagi Abang juga nggak jadi masalah bagi kami. Yang kedua, pertama tadi tentang racun yang tadi Abang bahas, tuh bawa 1 truk racun langsung diminum, itu tidak begitu. Itu sama dengan mencobai yang Maha Kuasa. Tanda-tanda. Oke, tanda-tanda itu kan saya bilang tadi ada tanda pengajaran bagi orang lain, karena di dalam Filipi itu dialah yang memberikan baik raja-raja, rasul-rasul, nabi-nabi, hakim-hakim, dikatakan karena karunia-karunia yang berbeda. Di kitab Korintus juga karunia roh yang berbeda katanya. Jadi tidak semua seperti tiba-tiba harus misionaris bawa racun seperti itu nggak masuk logika.
Nah, ini tanda-tanda. Masalah ulangi Bang. Tanda-tanda. Iya. Kita bicara nanti tanggapin. Itu baru diskusi yang enak gitu. Gitu ya. Iya, makanya jangan banyak bohongnya, Bang. Yang kedua, katakan tadi tentang apa, jadi lupa juga itu tadi tentang Paulus, ya pasti dengan sejarah, fakta-fakta sejarah gereja sampai sekarang tidak ada ditemukan Paulus meninggalkan kekristenan, tapi memang dia setia ya dalam kepercayaannya, punya pemahaman yang didasari oleh pahaman Taurat yang luar biasa dari bawah pimpinan Gamaliel itu. Dia melihat ada kebenaran di dalam Yesus yang pernah disingkirkan oleh mereka itu dan bertemu dengan Yesus itu, sehingga tidak mungkin dia, tidak ada sejarah juga membuktikan dia meninggalkan kekristenan, tapi setia di dalam kekristenan itu. Dan masalah-masalah yang lain dari sudut pandang Abang banyak yang kami lihat yang tidak sesuai dengan, tapi itu kan pandangan Abang, kami hargai, silakan. Bagaimana Abang menafsirkan Alkitab kami sendiri, tapi dengan cara kritis seperti itu. Saya mohon, sebenarnya saya juga kritis terhadap Alkitab itu. Pernah saya kritis juga, sampai sekarang juga saya kritisi. Berarti ada hal-hal yang berbeda dengan saya dari sudut pandang ajaran yang Kristen yang lain. Tapi itu saya semakin dalami dalam situ pemahaman yang berbeda. Masalah doktrin Abang selalu doktrin. Setiap ajaran agama pasti punya doktrin sendiri yang kadang kala itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Manusia harus terima saja. Jangan kita bohong akan hal itu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami yang masuk dalam ranah hanya imani saja. Kalau Abang berkata dalam Islam tidak ada seperti itu, ya itu salah juga gitu loh. Jadi kita harus membuat standar yang sama terhadap agama yang lain, terhadap agama kita juga. Apakah memang contohnya manusia diciptakan oleh Allah, kata saintifik seperti itu. Kalau kita tidak terima imani saja itu bagaimana? Buktinya ada enggak yang menjadi unsur fakta yang sebenarnya selain kitab suci kita mengatakan seperti itu? Imani saja jadinya kan itu doktrin, Bang. Jangan salahkan doktrin Kristen akan hal itu juga. Dalam setiap agama pasti ada doktrin yang harus diterima dengan apa kata kitab suci kita sendiri. Itu jangan kita standar ganda. Itu yang saya salahkan dari Abang. Makasih. Iya, bedanya dengan Islam Kristen itu, di Kristen itu tidak pakai akal. Saya ulang lagi ya, di Kristen itu tidak pakai akal mengimani kekristenan itu, nggak pakai otak, cuman pakai percaya saja. Nah, terkait dengan yang saya katakan tadi, tanda-tanda ini akan menyertai. Itu nggak bisa Anda bantah. Lagi masalah doktrin yang tadi, apakah saya salah mempunyai pernyataan seperti itu? Ya, Anda kan cuma mendoktrin aja kan? Ya, Abang punya doktrin harus terima Allah itu pencipta langit dan bumi. Yes, bisa betul. Bisa. Buktikan. Bisa. Nah, sekarang sudut pandang kita sebagai makhluk, ada nggak yang bisa menciptakan udara? Kan larinya ke sana. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Mohon maaf ada teman-teman saya yang dengar kita diskusi, mohon maaf. Lucu Ende ini, lucu. Sekarang logikanya itu sederhana. Dengar dulu. Yang disebut Tuhan itu Maha Kuasa, betul atau tidak? Ada nggak buktinya? Buktinya alam semesta ini siapa yang? Buktinya alam semesta ini? Buktinya kan kita masuk dalam doktrin imani saja. Ya, iya, maka bedanya dengan Anda kan? Bedanya dengan Kristen dengan Islam kan? Buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Imani saja. Manusia nggak mungkin. Imani saja. Oh, itu bisa. Anda yang mengimani saja. Oh, Abang enggak. Kami dengar. Kalau kami umat Islam itu percaya dengan sepenuh hati bahwasanya akal mengantarkan manusia memahami alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan perkasa. Bisa dibuktikan? Akal Anda enggak? Alam semesta ini terbukti. Alam semesta ini buktinya. Alam semesta ini buktinya. Mohon maaf, alam semesta ini buktinya. Anda katakan kalau saya berbicara kena tembak, gugur, Bang Suma gugur, kena tombak di akunnya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biasa di bawah. Saya sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak Gurunda, lanjut dulu aja. Iya, kena tombak.
Astagfirullah. Turun Bang Lai. Mana dia? Turun Bang. Kurang ajar. Kesempatan dia kabur. Menurut sahabat-sahabat yang ada di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sahabat yang ada di sini, masuk akal tidak? Waalaikumsalam Gurunda. Afwan, lanjut. Masuk akal tidak? Terlepas kita Islam atau Kristen, kalau alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan maha perkasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Iya, masuk akal. Pasti. Nah sekarang saya tanya, masuk akal tidak alam semesta ini diciptakan oleh bayi Yesus? Enggak masuk akal. Enggak. Nggak masuk akal kan? Itulah yang saya katakan. Tapi mereka mengimani Yesus ini adalah pencipta. Itulah yang saya katakan doktrin. Itulah yang saya katakan dogma. Alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa. Masuk akal? Masuk Ya, akal. yang tunggal Bang ya. Ya. Alam semesta ini diciptakan anak Maria. Masuk akal? Masuk toilet. Bukan masuk akal itu masuk toilet. Masuk toilet. Ya. Masuk toilet. Jadi agamanya orang tadi itu nggak boleh, nggak bisa. Kemudian mereka itu gunakan akal untuk sampai ke Kristen itu nggak bisa, nggak nyambung. Iya tadi Pak itu Bang Juma udah dijelasin sama pendeta juga dengan data ya. Dia ngalamin ngidul gitu, narasi-narasi gitu, nggak percaya datanya gitu. Malahan kita Kesempatan yang dia ngidul kabur. gitu. Ya, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Apa itu minum racun? Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa sejauh kita belajar, sepanjang hidup kita, siang hari kita bertemu dengan Kristen, pendeta, pastor, dan seterusnya bla 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 yang merek Kristen, tak ada satupun di antara mereka yang sepenuh hati percaya tentang kekristenan itu sendiri. Yang ada pada diri mereka adalah keraguan, 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 keraguan. Kalau tidak ragu, harusnya mereka buktikan di tengah-tengah manusia lain. Mereka yakin Yesus itu Tuhan, dan kami minum racun, bahkan kami tidur bersama dengan ular kobra yang berbisa, tapi kami tetap hidup, tidak ada celaka sedikit pun. Itu kalau mereka sepenuhnya yakin. Tapi karena mereka tidak yakin dan mereka takut mati, maka hanya di mulut, percaya, tapi hanya di mulut, prakteknya enggak. Kalau di Islam ada perintah jihad, ada Islam yang ragu tentang jihad? Tak ada. Laki perempuan ketika disuruh berjihad, Islam, meskipun mereka itu tidak sholat, tapi kalau sudah sampai padanya perintah jihad, dulu mengangkat iman, mereka justru yang lebih kuat imannya setelah ada perintah jihad. Itu fakta. Iya. Itu fakta. Artinya tanda-tanda kebenaran sebuah agama itu bisa kita lihat dari bagaimana penganutnya untuk mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Itu di Islam itu realita, itu fakta real yang tidak bisa diragukan kemudian. Tapi kalau mereka minum racun aja kagak mau. Tapi kalau kena santet dipamer, ngobatin orang dipamer. Giliran minum racun, oh itu nggak boleh, itu sama halnya mencobai Tuhan. Kampret, itu namanya jangkrik. Dipilih yang sederhana, yang menjadi tanda-tandanya nggak bisa. Harusnya orang Kristen itu, kalau mau membuktikan agama Kristen itu adalah agama benar, sederhana. Kalian dari lorong ke lorong, Bapak Ibu, kami ini adalah penginjil. Untuk membuktikan kebenaran agama Islam, agama Kristen, Anda baca dalam Markus 16, bla 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 bla. Anda harus dibaptis. Ini tanda-tandanya. Kita buktikan kepada saudara saya. Silakan Anda ke toko, ini ada uang, beli racun yang paling ganas, cyanida, minumkan kepada teman saya ini. Minum. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak sampai orang itu akan jatuh. Sedangkan kalau dia tidak mati, maka orang yang diinjili itu juga akan percaya. Wah, hebat ya, benar-benar minum racun tidak mati loh, dipatok ular enggak ini loh. Jangan-jangan agama Kristen ini benar-benar.
Jangan-jangan Kristen ini agama yang benar. Jangan-jangan. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang Kristen yang minum racun tidak mati. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang yang dipatok ular kobra tidak mati juga. Bang Suma, apa yang Bang Suma pikirkan? Apa Bang Suma katakan? Oh, memang Yesus berkata bahwa penyesat itu akan dibarengi dengan tanda-tanda mukjizat, sehingga dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi tak ada larinya kemanapun, tak ada bisa. Dia minum racun tidak mati, itu mukjizat iblis. Dia kemudian dipatok ular juga tidak mati, itu juga adalah tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat sehingga menyesatkan banyak orang. Ini mukjizat sudah tak bisa minum racun, boro-boro mau menyesatkan orang. Makanya mereka tetap minoritas di Indonesia ini. Kenapa mereka mayoritas di Barat? Karena orang-orang Barat itu tidak sampai pengajaran nabi-nabi Yahudi kepada mereka. Karena Yesus tidak sampai kepada Barat mengajarkan ajaran tauhidnya. Karena Islam datang nanti di abad ke-7. Udah terlanjur kemudian penganut-penganut mereka memiliki Kristen. Karena orang-orang Barat dulunya adalah ajaran politeisme, ajaran animisme. Begitu kemudian Kristen datang kepada mereka, mereka dengan mudahnya menjadi Kristen. Jadi mereka mayoritas bukan karena kebenaran Bible, bukan. Tetapi karena waktu itu Islam belum datang. Andai saja Islam sezaman Nabi Muhammad sezaman dengan Paulus, kita lihat. Andaikan, saya ulang lagi, andaikan Nabi Muhammad SAW sezaman dengan Paulus, kita lihat. Kita kemudian kasih dia race lari 500 kilo ke depan lebih dulu. Nabi Muhammad baru start hari ini. Pasti akan dilambung. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah menggunakan akal sehat. Gereja-gereja di Barat sudah mulai kosong. Sudah mulai ditinggalkan, dijual. Menjadi pabrik, menjadi diskotik, menjadi apotik, menjadi apa yang seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan di dunia ini, kalau mereka mengatakan mereka sekian miliar, itu dibagi-bagi menjadi ratusan, bahkan ribuan sekte. Itu fakta. Jadi kalau dibilang perbandingan, padahal selisihnya berapa tahun? 700 tahun selisihnya, kurang lebih. Antara Islam dan Kristen itu 700 tahun, dan angkanya itu semakin mendekati kemudian. Nah, kalau dibagi Katolik, Protestan, Advent, maka umat Islam lah yang mayoritas di atas muka bumi ini hari ini. Seperti itu sahabat-sahabat. Silakan diambil alih. Dinda Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Os. Ya, terima kasih Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak Natalia ya. Ya, lanjut. Selamat siang Bang Yus. Oke. Selamat siang Bang Ipi Supardi. Bang Ipi. Bang Pabulus, saya pinjam dulu kursinya ya. Biar kalian dua-dua saja, oten naik bagus. Bang, ntar saya yang nyapa, Bang. Ya, nanti Sophia yang nyapa ya, saya yang naikkan. Iya, oke. Monitor, Mbak Suliswati. Mbak Sulis, monitor. Belum. Jaringannya masih melayang. Oke. Tuan rumah host di sini dan teman-teman moderator, salam kenal. Saya senang sekali tertarik mendengar sekilas tadi narasi dari Bang Suma ya. Saya mau mulainya dari situ aja.
apa yang dinarasikan oleh Bang Suma ini dari 100%, saya katakan 80% benar, baik. Hanya masih di 20% yang masih saya mungkin nanti didiskusikan. Karena saya bisa katakan itu kekeliruan. Tapi kan Bang Juma itu data, Bang Profesor. Iya tadi, makanya saya katakan 80% benar dan baik adanya. 20% mungkin nanti kita diskusikan secara keilmuan, begitu. Merujuk ke tema judul ini, mungkin saya kasih masukan aja ya. Ajaran Kristen itu baik, tapi oknum orang yang menerima ajaran itu belum tentu mereka itu baik dan benar. Itu yang mungkin saya mengkritisi soal judulnya, begitu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih ya. Kebetulan saya yang angkat ini tema ya. Berdasarkan live reply saya tadi pagi, saya start live reply-nya Bang Zuma itu di jam 7:30. 1,5 jam saya live reply, saya tarik kesimpulan memang ajaran Kristen itu pembuat kejahatan. Yang dimana saya buktikan bahwa yang dikatakan kejahatan adalah kebalikan dari sebuah kebaikan. Seperti itu Bang Prof. Nanti sebentar juga akan diteruskan oleh Bang Zuma. Saya kira kita sepakat di situ Bang Prof. Artinya kejahatan itu makna kata adalah kebalikan dari kebaikan. Kita sepakat di situ ya Bang Prof. Gimana? Sebelum kita lanjut terlebih jauh. Kalau kita sepakat itu baru saya perlihatkan dalil-dalilnya. Iya, saya sepakat. Oke. Makna atau kejahatan itu kontroversinya dengan kebaikan. Oke. Sepakat di situ ya. Sepakat. Jadi rujukannya kita di sini bukan dari kepada oknum individu. Akan tetapi rujukan kita itu adalah buku kitab atau kitab suci Bible yang teman-teman Kristen imani. Jadi rujukannya di situ. Yang dimana kita temukan ada beberapa dalil-dalil yang kita melihat yang dimana pemaknaan dalil tersebut itu seakan-akan mengajarkan sebuah kejahatan. Seperti itu Bang Prof. Banyak dalil. Saya ambil satu aja dulu ya. Saya bikin konteks ya. Gimana Bang Prof? Saya ambil di 2 Samuel, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Di situ yang intisari dari makna dalil ini seakan-akan istri-istri kita diambil dan diberikan kepada orang lain terus ditiduri di depan mata kita. Ini apakah bukan kejahatan? Itu poin pertama. Yang kedua, di Lukas 14 nomor 26-27 ini kan intisari dalilnya ini seakan-akan ini adalah sebuah ajaran kejahatan. Yang dimana jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu. Jadi berangkat dalil itu, maka tema ini kami angkat. Seperti itu, Bang Prof. Oke, silakan Bang Prof. Baik, Abang. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi, saya mau berstatement satu ini. Abang setuju nggak Alkitab ataupun Bible itu adalah karya sastra? Karya sastra? Iya. Berarti bukan firman Tuhan? Adalah sebuah sastra. Sastra, berarti bukan firman Tuhan? Iya. Berarti Bible bukan kitab suci? Secara konteks begini, Abang setuju nggak? Itu nanti luas nanti. Akan Abang mengatakan bahwa itu adalah sastra. Kalau berbicara sastra, soal agama, sabar. Dengarkan saya. Artinya kalau Abang mengatakan itu adalah sastra, berarti itu adalah produk manusia atau kata lain adalah buah pikiran manusia. Berarti tidak bersesuaian lagi dikatakan adalah kitab suci. Kita dulu di situ, baru kita lanjut kita bahas. Ya, oke, saya setuju dengan kalimat barusan yang Abang narasi. Ya. Kita sepakat berarti Abang setuju ya. Abang sepakat ya bahwa Bible itu bukan kitab suci ya? Iya, silakan. Ya. Tidak, saya butuh pernyataan dari Abang supaya. Iya, saya setuju. Dalam konteks sebagai agama itu sebuah kitab buku sastra, tapi dalam konteks keimanan
kita mengimani dan meyakini bahwa itu adalah pewahyuan dari Allah Sang Pencipta kepada manusia, yang dituliskan oleh manusia, dilanjutkan oleh manusia, dan kemampuan otaknya untuk menerasikan dalam sebuah tulisan batu, kayu. Gini bang, Begitu, Prof. Jangan kita melebar, Maksud saya gini, kita konkret aja, Bang Pendeta sudah hadir, Bang Pendeta King. Assalamualaikum, Bang Pendeta. Ya, oke. Waalaikumsalam tadi. Saya di Bang Prof, saya dibantu oleh Pak Pendeta ini dari Vatikan Roma. Beliau ini ditugaskan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang dimana memandu pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Jadi kita, Pak Prof, tolong dihargai juga Pak Pendeta ini. Jangan ketawa Pak Pendeta, ini serius ini. Kita diskusi serius ini. Semangat Titisan, semangat. Kita mengedukasi teman-teman. Jadi Pak Prof, tolong karena di Kristen itu kan ilmu kasih. Jadi tolong hargai Pak Pendeta. Di saat apa Pak Pendeta katakan tolong dipercaya ya. Enggak, ini ada ya, ada Bang Ardiansa sama Bang Jum. Okay. Ada. Nanti beliau yang akan luruskan kalau kita ada kekeliruan. Silakan Pak Pendeta. Ini diskusi saya tadi dengan Pak Prof ini, Pak Prof Kristen ini, dia ini profesor ini, bahwa Bible itu adalah sastra. Sehingga kalau analoginya dia sastra, berarti itu adalah buatan manusia, karangan, buah pikir manusia. Ya, berarti gugur bahwa Bible itu adalah sebuah kitab suci. Seperti itu saya antar Pak Pendeta. Silakan Pak Prof. Saya serahkan kepada Pak Pendeta karena saya cuma memandu di sini. Begitu, enggak, Pak Prof. Ini kan ada Bang Juma dan Bang Ardiansah. Jadi kita lebih baik serahkan kepada Bang Ardiansah dan Bang Juma sebagai edukasi kita, Bang. Oke, silakan Bang Ardiansah atau Bang Juma diskusi dengan Bang Profesor, Bang. Gurunda cuma monitor Gurunda aja dulu lah. Kita di sini nyimak dulu. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda cuma. Oke, kalau gitu kita tunggu ya. Izin saya tengahin ya. Gimana Bang Prof? Kalau nanti Gurunda semua udah masuk, monitor ya Gurunda ya. Oke, siap Bang Ardi, siap. Ya, gimana? Ya. Mungkin sambil menunggu, saya mau tanyakan sedikit, apa benar yang saya dapat dan pelajari ini metode tafsir di dalam Al-Quran ya? Adalah satu, metode Ijmali global. Dua, metode tahlili analitis. Tiga, metode mukarin, metode perbandingan. Empat, metode maujul, metode tematik. Apa benar itu di dalam metode tafsir Al-Quran? Coba saya minta pencerahan dari abang-abang di sini yang bisa menjelaskan kepada saya apa benar itu. Iya, kalau metode tafsir di dalam Al-Quran. Kalau tafsir itu memang harus ahlinya Bang. Kita pun nggak boleh mentafsir. Jangankan Anda, kita pun nggak boleh mentafsir tuh. Jadi lebih baik membahas sesuai dengan perbandingan agama. Kalau Anda menanyakan soal tafsir, itu bukan perbandingan agama namanya. Kalau perbandingan agama itu misal, enggak, bukan perbandingan agama. Yang saya tanyakan apa benar ini metode tafsir untuk Al-Quran? Ini diskusi lintas agama atau diskusi lintas mazhab ini? Cuma sambil menunggu kan. Saya menunggu cuma siapa? Tanyakan. Menunggu Bang Suma tadi. Nah, kan sudah saya ada dapat. Oke, apa benar di dalam Islam untuk Al-Quran itu ada metode tafsirnya? Apa benar ya, itu yang para saya sebut ahli ini? Itu yang mentafsir para ahli Bang. Kami nggak berhak untuk mentafsirkan. Itu loh. Ahli tafsir itu nggak sembarangan. Jadi ada banyak basic ilmu yang harus dikuasai seperti nahwu, seperti sorof, seperti balaghah. Banyak sekali itu. Jadi kami nggak bisa. Makanya kenapa orang Islam nggak boleh tafsir sendiri Bang? Kalau nggak punya ilmunya, nggak boleh. Nggak boleh Bang. Iya. Karena benar ya metode Arab, karena linguistik bahasa Arab tuh berbeda dengan linguistik kita, beda. Misal ada perubahan domir. Misal ada perubahan domir di surat An-Nahl ayat 51 misal. Itu Allah menyatakan sebagai kami, Allah menyatakan sebagai dia, itu juga bisa. Allah menyatakan sebagai aku juga bisa. Jadi Allah bisa menyatakan sebagai orang ketiga di situ. Bisa. Itu ada di linguistik bahasa Arab Bang. Dan di Indonesia nggak ada, bener nggak? Nah itu salah satunya. Itu salah satu Bang.
Itu yang terkecil tuh, nggak bisa kita, nggak ada kemampuan kita di situ bang. Gitu loh bang. Untuk translasi aja kita, untuk mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu juga perlu ahli tuh, harus ahli tuh. Gitu bang. Ya, kita bahas diskusi lintas agama aja loh bang. Kalau abang bertanya soal itu nanti, itu jatuhnya ranahnya ke diskusi lintas mazhab, atau itu biasanya ada di pesantren-pesantren tuh, yang namanya Basul Masail tuh. Nah itu benar kalau itu Basul Masail. Itu bang. Gimana kalau kita diskusi lintas agama aja, karena ini kan komalnya kan lintas agama ini. Iya bang, iya. Tadi jadi itu cuma saya hanya menambah ke sana pengetahuan yang saya baca-baca gitu. Jadi oke. Saya tidak mau melanjutkan lagi, itu saya paham. Begitu ya, bang. Begitupun pada Kristen. Ya, mending kita bahas perbandingan agama aja dalam menafsirkan Alkitab. Ya, maksudnya saya mau ini narasikan, begitupun di dalam Kristen untuk menerjemahkan, menafsirkan Alkitab itu tentunya ada metode ataupun prinsip yang harus dipegang. Jadi jemaat ini mereka menerima itu istilahnya kelas 1 dari 7 kelas keilmuan teologi, begitu bang. Jadi tidak semua jemaat itu untuk diajak berdiskusi untuk menafsirkan dan menerjemahkan ataupun mengartikan ayat itu, untuk teman-teman ketahui tidak semua, begitu bang. Itu yang bisa saya. Nah kalau di situ tertera bahwasanya Yesus mengaku utusan, apa yang mau ditafsir lagi bang? Kan itu eksplisit tuh, bukan implisit tuh. Yesus utusan. Ya sudah. Yesus bukan Tuhan kan? Seorang utusan. Iya. Bukan Tuhan kan? Yesus utusan. Iya. Anda Bible menuhankan Yesus. Secara Bible ataupun Alkitab, Yesus adalah utusan. Kalau secara iman Yesus Tuhan gitu. Nah begitu. Oh, berarti iman Anda nggak sesuai dengan Bible kan gitu? Ya kalau memang dikatakan demikian ya demikian. Oh gitu ya, jujur juga nih orang. Gimana terus? Iya. 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 Ya sudah bang. Ya sudah, selesai diskusi. Ya selesai berarti kita diskusi. Enggak ada dari Kejadian sampai Wahyu itu Yesus adalah Tuhan, enggak ada. Nah, ya betul. Luar biasa, mantap. Enggak ada. Kalau boleh tahu abang Kristen apa bang? Kalau boleh tahu bang? Saya Protestan. Protestannya yang apa? Ya Protestan ya. Satu aja, nggak ada yang kalau kan banyak kali bang, ada Reform, ada banyak kali kan? Itu denom bang. Iya, maksud saya denomnya bang, masa nggak ngerti. Protestan bang, Kristen Protestan satu aja, nggak ada. Ya denomnya apa? Nggak ada denom. Nggak ada denom. Oh lama. Nggak tahu berarti dia bang. Nggak paham dia situ. Iya nggak ngerti berarti. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, kita nggak anu lah. Nah terus apa yang Anda pertahankan di dalam kekristenan bang sampai saat ini bang? Iya, padahal ada yang sudah. Apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya itu yang diteruskan sampai dengan kondisi sekarang. Baik bang. Apa yang kira-kira yang Yesus ajarkan ke murid-muridnya bang? Banyak bang, di dalam kitab itu banyak. Tentunya kisahnya pada Perjanjian Baru. Apakah Yesus mengajari menyembah Yesus? Enggak ada. Nah, Yesus mengajari menyembah siapa? Bapa, Allah, Bapa. Bapa atau Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya? Ya kalau abang mengartikan bahwa Bapa atau Allah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, saya sepakat. Oke. Lalu pertanyaannya, abang di gereja menyembah siapa? Bapak. Saya menyembah Allah Bapa, iya. Berarti bukan Tritunggal kan? Kalau saya. Bukan Trinitas kan? Enggak. Nah, itulah yang saya katakan dari tadi, bukan Trinitas berarti Anda. Trinitas ya kan? Itu mana? Ini mana lagi nih?
Ini lain lagi ini nanti bicaranya nanti. Ya, Saya makanya hanya berdoa kepada Allah Bapa. Ya, oke ya. Anda hanya berdoa kepada Pak, minimal ya agak sembuh dikit. Oke. Sekarang kita diskusinya agak meningkat ya. Gurunda kalau udah monitor open mic ya Gurunda, izin ya Gurunda. Nah, lalu Bang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Allah Bapa. Pertanyaan saya sekarang Bang, Yesus diutus hanya untuk bangsa mana Bang? Israel. Israel. Di luar Israel? Saya tidak menemukan dalil yang mengatakan bahwa Yesus diutus untuk itu. Nah, ajaran Yesus yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Tetapi Yesus dikatakan untuk diutus untuk bangsa Israel saja, itu ada. Ya, berarti Tetapi Yesus diutus Yesus diutus hanya untuk Yesus Israel diutus aja kan? untuk bangsa Israel. Di dalam dalil, di dalam itu. Tetapi ajaran Yesus itu menyebar ke seluruh dunia ini. Berarti bukan untuk Anda kan? Terjadi. Begitu, terjadi. Ajaran Yesus Kalau itu terjadinya menyebar terjadi. seluruh Pertanyaan dunia saya. ini ya terjadi sampai sekarang. Kalau terjadinya memang terjadi. Kalau terjadinya memang terjadi, Bang. Pertanyaan saya, apakah itu sah menurut Yesus? Apakah itu sah menurut Yesus? Nanti saya telepon tanya Yesus dulu, apakah sah enggak? Kalau menurut pertanyaan abang ini, saya telepon tanya yang bersangkutan dulu. Enggak gini, abang mengatakan mengikuti ajaran Yesus, padahal Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya jangan menyeberang ke bangsa lain, gitu kan? Matius 10 ayat 5 sampai 6. Matius 15 ayat 20 berapa itu? 24. Matius 19 28. Nah, coba baca. Saya lagi hanya punya satu HP aja nih, Bang. Oke, nggak ada masalah. Oke ya. Oke, jadi Anda mengikuti ajaran Yesus yang notabene Yesus tidak menyebarkan kepada Anda gitu. Pertanyaannya coba diperbagus lagi nih, Bang. Sama seperti hal Nabi Muhammad menyuruh gimana ya? Ini Nabi Muhammad itu diutus untuk ke seluruh dunia, alam atau gimana? Iya, seluruh alam ada, seluruh alam. Gitu. Coba diperbagus pertanyaan abang nih, biar saya bisa menjawab. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin tuh. Yang saya ikuti ini kan ajaran Yesus. Jadi pertanyaannya gimana? Iya, ajaran Yesus itu hanya untuk bangsa Israel, Bang. Anda orang Israel bukan? Ajaran Yesus tidak dikatakan di dalam Bible bahwa ajaran Yesus ini hanya untuk bangsa Israel, tidak dikatakan di dalam Bible. Baca Matius 15:24. Coba abang tampilkan dan baca. Allahu Akbar. Silakan. Ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Ya udah, aku tampilkan ya. Tadi pertanyaan pertama Anda kan Yesus diutus. Sekarang Anda masuk ke ajaran Yesus. Ya, Yesus diutus itu untuk mengajarkan kan? Benar. Masa Yesus diutus hanya untuk hidup gimana sih? Coba dinarasikan secara baik, Bang. Lah ya, Yesus diutus itu untuk mengajarkan atau enggak? Aduh, Yesus diutus itu untuk mengajar atau enggak? Dari mana itu, Bang? Ayat mana itu yang mengisahkan ya, saya ini tanya gitu loh. Mengajarkan. Loh, berarti Yesus diutus ke dunia. Pertanyaan Anda kan berdasarkan dalil. Pertanyaan ini harus berdasarkan dalil kan tentunya. Anda kan sering tampilkan dalil. Coba tunjukkan dalilnya. Ini Matius 15. Apakah Yesus ini diutus untuk mengajar atau gimana gitu? Oh, itu ada di ini nih, Yohanes nih. Tunggu ya. Yohanes 3 nih, Yohanes 13:13 nih. Mak, kenapa gini? Tunggu. Nah, ini. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Ini guru nih. Guru ini fungsinya untuk apa, Bang? Untuk bangsa Israel atau seluruh dunia di situ? Iya, pertanyaan saya untuk apa? Guru ini mengajar. Nah, ya sudah. Hanya kepada bangsa Israel atau seluruh dunia? Ngajarnya hanya untuk bangsa Israel. Bangsa Israel atau seluruh dunia? Iya, ngajarnya kan untuk bangsa Israel doang kan, betul?
Mana dalilnya? Loh ini loh. Mengajar hanya untuk bangsa Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, gimana lah bang? Coba lagi, nih aku kasih ayat lagi. Nih Matius 10. Nanti 10 gitu aja ya. Nanti kita cek di sini. Aduh lah, abang ini nggak pernah baca Bible loh. Nih Matius 10 ayat nih ayat 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Lalu yang pertanyaan abang bahwa Yesus mengajar hanya untuk bangsa Israel mana? Duh, lain guru itu untuk apa guru? Lari ke guru lagi. Mana yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus itu punya ajaran, dia datang. Saya nih datang hanya ajar kalian Israel nih. Berarti mana? Guru ini nggak sesuai ngajar. narasi abang ini. Iya berarti guru nggak ngajar. Sepakat dulu kita. Guru nggak ngajar. Begini kan? bang, Anda mulai. Anda katakan bahwa Yesus ini diutus untuk mengajar hanya untuk bangsa Israel. Loh lah iya ini loh. Itu mana datanya? Yesus itu guru. Anda percaya nggak Yesus itu guru? Aduh. Percaya nggak Yesus itu guru? Percaya nggak? Ayo. Hei, jawab dulu. Suaranya tenggelam. Suaranya tenggelam bro. Di mana ayat tenggelam yang mengatakan Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk mengajar bangsa Israel? Loh ini loh, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang ini loh. Udah dari tadi, aduh ini matanya kenapa sih pura-pura buta apa gimana dia? Itu kan hanya botol kali. Botol akut. Ya Allah. Pakai kacamata, Prof. Pakai kacamata. Kok gak ngelihat dari tadi aku bilang. Itu apa hanya untuk mengajar? Lah terus untuk apa? Untuk apa terus? Peran kenabiannya nggak ada gitu. Ada, menerima firman. Ada menerima firman. Yesus menerima firman dari mana? Dari Bapa. Mabuk. Mantap. Bingung lagi ayatnya di mana? Mau tanya? Mau tanya ayatnya nih, saya kasih ayatnya. Itu ayatnya di mana, Bang? Nih. Yesus menerima firman di mana ayat? Iya, ini sabar dulu, sabar. Ini aku bukain. Tenang ya. Aku bacain biar nih. Hotita remata a edokas moi dedoka autois kai autoi elabon kai. Nih udah, jelas kan? Udah jelas ya, nih ya. Hotita remata a edokas moi dedoka. Ayo. Tahu mencret. Ya, gimana? Artinya apa, Bang? Coba. Nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya. Kirain orang Kristen tahu artinya. Sorry, Bang. Artinya gimana, Bang? Ya udah, sorry. Aku pikir orang Kristen ngerti artinya original teksnya, ternyata enggak. Oke, sorry ya. Oke ya. Enggak. Kamu kan baca di Google. Oke. Lo enggak Google, Bang. Ini dari enggak. Ini Google. Emang kamu sekolah? Ini dari Greek ini. Website resmi. Website resmi nih. Ini website resmi nih. Resmi. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Lu kok ketawa abang gini? Prof, kamu jangan ketawa. Ya, mereka telah menerimanya. Gimana? Siapa? Yang dimasukkan dalam mereka telah menerimanya itu siapa, Bang? Sebab segala yang firman. Dimasukkan dalam Oke, sabar. Siapa, Bang? Sebab segala mereka firman. Iya, sabar dulu, Bang. Yang ngomong kan Yesus ini, betul kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Bang. Cet. Bang. Engkau ini siapa? Aduh, yang kayak gini. Mati meja. Prof, monitor. Yang kayak gini kok namain dirinya Prof Kucluk. Nah itu. Ini Prof Kucluk kalau ini.
banget. Coach lu. Kamu di mana? Jangan tengok tes lu. Hei, open mic dong. Ini udah dibuka. Engkau ini siapa? Ayo, ayolah. Waduh, udah pingsan. Dia lagi buka datanya paling bang. Ya udah, aku minum obat dulu lah. Turunkan aja bang, profesor palsu itu. Aku minum obat dulu ya teman-teman. Sini, mana obatku? Sini. Ini loh, serius loh. Minum obat. Pusing. Oh, obat beneran. Obat beneran ternyata. Aduh. Kurang satu mah. Izin sekalian sebentar guru-guru izin. Ini mohon saudara-saudara yang di bawah tolong izin di follow ya. Follow ini belum bisa on cam nih, akunnya masih minimalis. Iya, follow akun saya, betul. Follow akun saya, akunnya Ukti Natali Iriani. Ya, assalamualaikum Pak De. Akunnya Bang Juma juga. Silakan di follow. Teman-teman muslim yang ada di bawah silakan di follow akun saya ya, Ardian Sarif, atau akunnya Gurunda Zuma, akunnya Natalia Iriani, akunnya Sofi Sam, akunnya Bible Berjalan, semua yang ada di atas kecuali si Prof Kuculuk ya. Kecuali si Prof Kuculuk. Oke, thank you teman-teman. Dan juga teman-teman yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia gaib gitu kan. Saya minta tolong yang ada di dunia nyata dulu maupun di dunia gaib, minta tolong di follow di akun-akunnya Bang Ardi. Ini bukan akun saya ya. Ini Upin Ipin ini. Yang ini maksud saya akun saya. Nah, yang ini. Oh, nah, ini YouTube-nya ya. Ini YouTube saya ya, YouTube saya ini. Bang Ardi, silakan di subscribe kalau nggak keberatan. Kalau keberatan ya dipaksa aja biar nggak berat gitu ya.